Halo, kembali lagi bersama kami kelompok 3. Pada sesi kali ini kita akan membahas application architecture. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami. Nah, langsung aja dimulai. Apa sih objectives dari application architecture ini? Pertama adalah mengembangkan target application architecture yang memungkinkan bisnis architecture dan architecture vision, seperti yang telah tertera di Statement of Architecture Work dan Stakeholder Concern. Dan objektif yang kedua adalah identifikasi kandidat komponen architecture roadmap berdasarkan kesenjangan antara baseline dengan target application architecture. Nah, selanjutnya adalah inputs. Apa aja sih inputs dari application architecture ini? Nah, ada 3 macam input. Pertama adalah materi referensi external enterprise. Dan yang kedua adalah non-architectural inputs yang terdiri atas request for architecture work, capability assessment, dan communication plan. Dan yang tipe input ketiga adalah architectural input. Ada banyak nih, ada 9. Yang pertama adalah organizational model for enterprise architecture. Yang kedua ada tailored architecture framework. Yang ketiga adalah application principles bila ada. Yang keempat adalah statement of architecture work. Yang kelima adalah architecture vision. Yang keenam adalah architecture repository. Yang ketujuh adalah draft architecture definition document. Yang kedelapan adalah draft architecture requirement specification. Dan yang terakhir adalah business and data architecture components of an architecture roadmap. Langkah pertama pada fase C, Information System Architecture, Application Architecture, adalah memilih sumber daya arsitektur aplikasi yang relevan seperti model, referensi, pola, dan lain-lain berdasarkan business drivers, stakeholder, concerns, dan business architecture. Langkah selanjutnya adalah dengan memilih sudut pandang arsitektur aplikasi yang relevan sebagai contoh pemangku kepentingan aplikasi, yaitu hal-hal yang memungkinkan seorang arsitek untuk mendemonstrasikan bagaimana keprihatinan stakeholder ditangani dalam arsitektur aplikasi. Kemudian, identifikasi alat dan teknik yang tepat untuk digunakan untuk membuat model dan menganalisis terkait dengan sudut pandang yang dipilih. Bagian pertama yang akan dibahas pada tahap pemilihan sumber daya arsitektur aplikasi yang relevan adalah menentukan proses pemodelan keseluruhan. Untuk setiap sudut pandang, pilih model yang diperlukan untuk mendukung tampilan spesifik yang diperlukan dengan menggunakan tools atau metode yang dipilih. Proses yang disarankan untuk mengembangkan arsitektur aplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahami daftar aplikasi atau komponen aplikasi yang diperlukan berdasarkan portofolio aplikasi dasar, lalu apa persyaratannya dan ruang lingkup arsitektur bisnis. Selanjutnya, sederhanakan aplikasi yang rumit dengan menguraikannya menjadi beberapa aplikasi. Lalu yang ketiga adalah pastikan bahwa set definisi aplikasi konsisten secara internal dengan menghapus fungsi duplikat dan menggabungkan aplikasi serupa menjadi satu. Selanjutnya, identifikasi aplikasi logis dan aplikasi fisik yang paling tepat. Lalu, kembangkan matriks di seluruh arsitektur dengan menghubungkan aplikasi ke layanan bisnis, fungsi bisnis, data, proses, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah uraikan seperangkat pandangan arsitektur aplikasi dengan memeriksa bagaimana aplikasi akan berfungsi, menangkap integrasi, migrasi, pengembangan, dan masalah operasional. Bagian kedua yang akan dibahas pada tahap pemilihan sumber daya arsitektur aplikasi yang relevan adalah mengidentifikasi katalog yang diperlukan dari blok bangunan aplikasi. Pada tahapan ini, portofolio aplikasi organisasi ditangkap sebagai katalog dalam arsitektur repository. Katalog juga dijadikan sebagai bahan pengembangan matriks dan diagram serta sekaligus bertindak sebagai sumber daya utama untuk bisnis dan kemampuan TI. Katalog berikut harus dipertimbangkan untuk pengembangan dalam arsitektur aplikasi. Yang pertama adalah katalog portofolio aplikasi dan yang kedua adalah katalog antarmuka. Bagian ketiga yang akan dibahas pada tahap pemilihan sumber daya arsitektur aplikasi yang relevan adalah mengidentifikasi matriks yang diperlukan. Matriks menunjukkan hubungan inti antara entitas model terkait. Setelah portofolio aplikasi dasar telah disusun, pemetaan aplikasi sesuai tujuannya untuk mendukung bisnis penting untuk dilakukan. Pemetaan awal harus fokus pada layanan bisnis dalam arsitektur bisnis, karena ini adalah tingkat granularitas di mana keputusan yang signifikan secara arsitektur kemungkinan besar diperlukan. Setelah aplikasi dipetakan ke layanan bisnis,
Pembuatan asosiasi dari aplikasi ke data juga dimungkinkan melalui diagram informasi bisnis yang dikembangkan selama arsitektur bisnis. Matriks berikut harus dipertimbangkan untuk pengembangan dalam arsitektur aplikasi. Yang pertama adalah matriks aplikasi atau organisasi. Yang kedua, peran atau matriks aplikasi. Yang ketiga, matriks interaksi aplikasi. Dan yang keempat adalah aplikasi atau matriks fungsi. Bagian keempat yang akan dibahas pada tahap pemilihan sumber daya arsitektur aplikasi yang relevan adalah mengidentifikasi diagram yang diperlukan. Diagram menyajikan informasi arsitektur aplikasi dari sekumpulan perspektif yang berbeda sesuai dengan persyaratan para stakeholder. Diagram berikut harus dipertimbangkan untuk pengembangan dalam arsitektur aplikasi. Yang pertama adalah diagram komunikasi aplikasi. Yang kedua adalah diagram aplikasi dan lokasi pengguna. Yang ketiga diagram enterprise manageability. Yang keempat adalah diagram proses atau aplikasi realisasi. Yang kelima adalah diagram migrasi aplikasi. Yang keenam adalah diagram distribusi perangkat lunak. Yang ketujuh adalah diagram rekayasa perangkat lunak. Dan yang kedelapan adalah diagram use case aplikasi. Bagian kelima yang akan dibahas pada tahap pemilihan sumber daya arsitektur aplikasi yang relevan adalah mengidentifikasi jenis persyaratan yang akan dikumpulkan. Setelah katalog, matriks, dan diagram arsitektur aplikasi dikembangkan, pemodelan arsitektur diselesaikan dengan memperkenalkan persyaratan yang berfokus pada aplikasi untuk mengimplementasikan arsitektur target. Persyaratan ini dapat berhubungan dengan domain aplikasi. Lalu persyaratan ini juga dapat memberikan input persyaratan ke dalam arsitektur data dan teknologi. Dan yang terakhir adalah persyaratan ini dapat memberikan panduan terperinci untuk direfleksikan selama desain dan implementasi untuk memastikan bahwa solusi tersebut memenuhi persyaratan arsitektur asli. Langkah selanjutnya adalah Develop Baseline Application Architecture Description. Pada tahap ini, kita akan mendefinisikan deskripsi dari baseline application architecture atau application architecture yang sekarang ada, existing atau as is. Langkah-langkahnya adalah pertama, kita mengembangkan deskripsi baseline atau deskripsi as is dari application architecture yang saat ini sudah ada. Lalu untuk mendukung pembuatan target application architecture, scope dan level of detail yang akan didefinisikan nanti, semua ini akan bergantung pada sejauh mana aplikasi yang sudah ada akan digunakan kembali pada target application architecture dan apakah terdapat architecture descriptions. Penggunaan kembali aplikasi yang sudah ada ini nantinya akan dijelaskan secara lebih lanjut pada tahap perform gap analysis. Lalu yang selanjutnya, dalam batasan atau extent tertentu, kita harus mengidentifikasi application architecture building blocks yang relevan. Building blocks ini adalah sebuah package yang berisi fungsionalitas dari aplikasi untuk mendukung kebutuhan bisnis dari enterprise. Lalu selanjutnya, apabila belum terdapat building blocks yang sesuai, maka kita harus mendefinisikan setiap aplikasi sesuai application portfolio catalog. Langkah selanjutnya adalah Develop Target Application Architecture Description atau mengembangkan application arsitektur yang to be atau yang akan diterapkan di masa yang akan datang setelah proyek diimplementasikan. Langkah-langkah untuk mengembangkan deskripsi dari target application arsitektur ini adalah pertama, mengembangkan target description untuk application arsitektur sejauh constraint, extent atau batas tertentu untuk mendukung architecture vision, target business architecture, and target data arsitektur yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah scope atau cakupan serta tingkat kerincian yang akan didefinisikan akan sangat bergantung pada relevansi terhadap elemen-elemen aplikasi untuk memperoleh target arsitektur vision dan apakah terdapat deskripsi arsitektural yang ada pada aplikasi. Lalu yang terakhir, kita harus mengidentifikasi application arsitektur building blocks yang relevan sampai batas tertentu yang mungkin berdasarkan gambaran atau drawing yang telah dibuat pada arsitektur repository pada tahap preliminary. Jadi pada intinya, kita akan membuat sebuah tabel pada masing-masing bagian baseline dan target arsitektur, di mana pada bagian baseline kita akan
mendefinisikan kapabilitas yang ada dan level maturity levelnya, apakah dia defined atau strategically executed atau quantitatively managed, dan deskripsinya mengapa dia sudah mencapai tahap tersebut. Tentu akan berbeda dari baseline dan target. Tentu maturity levelnya akan berbeda karena pada tahap target akan dilakukan berbagai perubahan untuk mengoptimasi segala proses yang ada. Lalu langkah selanjutnya adalah perform gap analysis atau analisis kesenjangan. Langkah-langkah umumnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik jika ada dalam view-view yang berbeda. Trade-off ini merupakan sebuah analogi di mana kita harus mengorbankan sesuatu untuk memperoleh sesuatu, lebih kepada kelebihan dan kekurangan yang ada pada target arsitektur. Lalu memastikan bahwa model yang digunakan itu mendukung principles, objectives, dan batasan atau constraints. Selanjutnya, kita akan mencatat perubahan terhadap viewpoint yang direpresentasikan pada model-model yang dipilih dari arsitektur repository dan juga pada dokumen. Lalu yang terakhir adalah kita harus menguji kelengkapan model arsitektur terhadap kebutuhan atau requirements yang telah didefinisikan. Dari semua ini, tujuan akhir kita adalah untuk memverifikasi model arsitektur, untuk menjamin bahwa konsistensi dan akurasi internal akan terjaga. Kurang lebih ini adalah teknik penyusunan gap analysis yang umum digunakan. Kita akan membuat dua sumbu, yaitu baseline arsitektur pada sumbu Y dan target arsitektur pada sumbu X. Kita akan menambahkan new pada baseline arsitektur dan eliminated pada target arsitektur. New ini berarti kapabilitas atau layanan yang akan ditambahkan pada target arsitektur nanti. Sedangkan pada bagian eliminated ini menandakan layanan-layanan yang dihilangkan pada target arsitektur. Kita bisa melihat contohnya yang new misalnya pada bagian enhance telephony services pada target arsitektur, kita melihat gapnya adalah layanan ini belum ditingkatkan secara lebih dalam, sehingga pada target arsitektur nanti kita akan meningkatkan layanan sejauh mungkin untuk meningkatkan proses bisnis yang ada. Lalu pada mailing list service yang sebelumnya tidak ada pada baseline arsitektur, kita akan mengembangkannya, memproduksinya pada target arsitektur. Lalu broadcast services dan shared screen services pada baseline arsitektur akan dihilangkan, sehingga layanan-layanan ini tidak ditemukan lagi pada target arsitektur yang nanti akan ada setelah proyek diimplementasikan. Langkah selanjutnya dalam fase C ini adalah define candidate roadmap components. Sebenarnya, apa itu roadmap? Roadmap adalah sekumpulan langkah-langkah atau proyek-proyek yang perlu dilakukan oleh suatu enterprise untuk bergerak dari status as-is, arsitektur as-is, menuju arsitektur to be, yaitu future state yang ingin dicapai oleh suatu enterprise sesuai dengan architecture vision yang telah didefinisikan sebelumnya pada dokumen-dokumen sebelumnya. Setelah baseline architecture, target architecture, dan gap analysis diselesaikan, maka langkah selanjutnya adalah membuat roadmap tadi dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, memprioritaskan aktivitas yang akan dilakukan pada fase selanjutnya demi mencapai arsitektur to be tadi. Kedua adalah menjadi bahan mentah untuk mendukung definisi yang lebih rinci, terintegrasi, dan antardisiplin pada fase opportunities and solutions, di mana pada fase opportunities and solutions, maka sudah akan dimasukkan ilmu-ilmu dari disiplin yang berbeda, seperti disiplin manajemen proyek, yang akan mendefinisikan bagaimana sebuah proyek dijalankan pada level terendah. Langkah selanjutnya adalah resolve impacts across the architecture landscape. Setelah application architecture difinalisasi, maka menjadi penting untuk memahami dampaknya pada enterprise secara luas. Oleh karena itu, artefak lainnya pada architecture landscape harus
berhubungan satu sama lain, maka jika ada perubahan pada application architecture, maka business and data architecture perlu menyesuaikan juga. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus dibuat seminimal mungkin, karena jika perubahannya signifikan pada business and data architecture, berarti pembuatan application architecture ini berarti kurang tepat. Yang ketiga adalah mengidentifikasi constraints pada teknologi architecture, terutama infrastruktur yang akan didesain. Dimana mungkin saja untuk akomodasi aplikasi yang akan dibuat nanti, kita perlu memiliki non-functional requirements tertentu seperti standar kinerja, uptime, downtime, dan hal ini semua tentunya akan mendikte teknologi seperti apa yang akan kita gunakan untuk menginstalasi aplikasi yang bersangkutan. Dengan demikian, konsen tersebut perlu di-define pada teknologi architecture untuk mengidentifikasi perangkat-perangkat seperti misalnya server, router, jaringan, dan lain sebagainya, seperti apa yang harus diimplementasikan agar memenuhi standar dari application architecture yang telah dibuat. Langkah selanjutnya adalah finalize the application architecture. Bagaimana kita memfinalisasi application architecture yang telah dibuat? Pertama, kita harus memilih standar untuk building block dengan menggunakan ulang building block sebanyak mungkin dari model referensi pada architecture repository. Jika ada building block dari arsitektur sebelumnya yang ternyata tidak jauh berbeda atau sama dengan building block pada application architecture yang sekarang kita buat, maka ada baiknya building block tersebut kita pergunakan ulang dengan dimodifikasi sedikit. Kedua adalah mendokumentasikan setiap building block. Tiga adalah melakukan cross check final dari keseluruhan arsitektur terhadap kebutuhan bisnis. Kita harus mendokumentasikan juga justifikasi atau alasan mengapa keputusan yang berkaitan dengan building block pada dokumen arsitektur dibuat. Keempat adalah mendokumentasikan laporan ketelusuran kebutuhan, sehingga kita bisa menelusuri building block yang mana dengan kebutuhan yang mana, baik fungsional maupun non-fungsional. Yang kelima adalah mendokumentasikan pemetaan arsitektur dalam arsitektur repository. Dari building block yang dipilih, kita harus mengidentifikasi mana saja yang dapat digunakan ulang, lalu kita harus mempublikasikan building block tersebut dalam arsitektur repository. Yang terakhir, yang keenam adalah memfinalisasi semua produk kerja, seperti gap analysis. Dengan cara, jika ada ternyata feedback dari stakeholder, maka kita bisa mengubah produk-produk kerja tersebut sesuai dengan feedback tersebut. Langkah yang terakhir adalah create the architecture definition document. Dokumen ini merupakan dokumen yang menjadi deliverable utama dari fase C ini, di mana di dokumen ini kita mendefinisikan arsitektur baik baseline architecture maupun target architecture dalam sebuah dokumen yang tepat. Bagaimana cara kita membuat architecture definition dokumen? Pertama, kita mendokumentasikan terlebih dahulu justifikasi atau alasan mengapa keputusan building block dalam dokumen architecture definition dibuat. Jika ternyata justifikasi yang ditemukan ternyata tidak tepat atau ternyata tidak ada, maka keputusan building block tersebut harus dipertanyakan ulang atau direview ulang untuk melihat apakah sebenarnya building block tersebut diperkuat. Kedua, menyiapkan bagian application architecture pada dokumen architecture definition. Sebagai ketahui, dokumen architecture definition merupakan dokumen yang mencakup bisnis, data, application, dan teknologi. Karena bagian bisnis dan data sudah dibuat sebelumnya, maka sekarang kita hanya cukup melengkapi bagian application architecture pada fase ini pada dokumen architecture definition tersebut. Jika diperlukan, dapat digunakan laporan atau grafik yang dihasilkan oleh perangkat pemodelan untuk mendemonstrasikan view kunci dari arsitektur. Buat ketelusuran dokumen juga agar mudah di-review oleh stakeholder yang relevan dan masukkan feedback dari stakeholder selama proses pembuatan. Contoh tools yang bisa digunakan adalah Sparks Enterprise Architect, di mana di situ kita bisa melihat keterhubungan antar dokumen dan juga keterhubungan antar bagian dokumen dengan view-view kunci yang ada pada arsitektur yang bersangkutan. Nah, bagian terakhir adalah output. Apa aja sih output dari application architecture ini? Ada 4. Yang pertama adalah architecture vision yang diperbarui. Yang kedua adalah draft document architecture definition. Yang ketiga adalah draft architecture requirement specification. Dan yang terakhir adalah application architecture components of an architecture roadmap. Nah, sekian aja sih penjelasan dari kami tentang apa itu application architecture. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Kami kelompok 3 izin undur diri. Terima kasih.